Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai pelestarian lingkungan, upaya bersama untuk masa depan berkelanjutan. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salma Aliatul Arifah dengan NIM 2402080003 dan akan didampingi oleh dua rekan saya, yaitu Muhammad Lukman Yahya Arandisi dengan NIM 2408010385 dan Zahra Hafizatus Solihah dengan NIM 2402080030. Adapun pengantar atau latar belakang dari materi kami, yaitu pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dan ekosistem dari kerusakan. Dan yang kedua, langkah ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, flora, fauna, dan ekosistem secara berkelanjutan. Selanjutnya, mengapa pelestarian lingkungan penting? Yang pertama, pelestarian lingkungan dapat menjaga keanekaragaman hayati, yaitu seperti perlindungan terhadap spesies hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Yang kedua, mengurangi dampak perubahan iklim. Pelestarian lingkungan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, kesehatan manusia. Udara bersih, air bersih, dan tanah yang sehat sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Yang keempat, kesejahteraan ekonomi. Banyak sektor ekonomi bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Berikutnya, tantangan dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, deforestasi. Yang kedua, polusi. Ketiga, perubahan iklim. Dan yang keempat, konsumsi berlebihan. Lalu, upaya-upaya pelestarian lingkungan di tingkat global, yaitu Perjanjian Paris 2015, Agenda PBB 2030 hingga SDGs dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, hutan konservasi, serta pengelolaan limbah. Berikutnya, terdapat peran individu dalam pelestarian lingkungan, yaitu dengan mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, mendaur ulang, serta menanam pohon. Sekarang kita akan melihat bagaimana pelestarian lingkungan dilakukan di Indonesia. Berdasarkan diskusi kelompok kami, ada beberapa program untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Yang pertama yaitu rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dilakukan untuk memulihkan area hutan yang rusak agar bisa kembali mendukung keanekaragaman hayati. Program ini membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta berkontribusi dalam penyerapan karbon. Dengan hutan yang sehat, kita dapat menjaga stabilitas iklim dan ekosistem secara keseluruhan. Yang kedua yaitu pengelolaan sampah berbasis komunitas. Program ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mulai memilah sampah di rumah. Melalui bank sampah, warga dapat menukarkan sampah yang bisa didaur ulang dengan imbalan tertentu. Ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari limbah. Yang ketiga yaitu energi terbarukan. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin mulai diperkenalkan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Sumber energi ini lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Di Indonesia, pemanfaatan energi terbarukan terus diperluas untuk mendukung transisi energi yang lebih hijau. Yang terakhir yaitu penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberi efek jera bagi pelanggar lingkungan. Dengan aturan yang ketat, kasus-kasus seperti pembalakan liar dan pencemaran air dapat dicegah. Ini adalah langkah penting untuk memastikan alam tetap terlindungi bagi generasi mendatang. Selanjutnya ada peran generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Yang pertama, edukasi dan kesadaran lingkungan. Dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial dan kampanye di sekolah, kita bisa meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat luas. Dengan lebih banyak orang yang sadar, diharapkan semakin banyak tindakan yang diambil untuk melindungi alam.
Yang kedua ada gerakan sosial dan aksi nyata. Pemuda dapat berpartisipasi dalam gerakan sosial seperti membersihkan pantai atau menanam pohon di daerah kritis. Aksi nyata ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada lingkungan, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk ikut peduli. Gerakan ini menciptakan komunitas yang lebih peduli dan bertanggung jawab terhadap alam. Yang terakhir yaitu inovasi teknologi ramah lingkungan. Jadi kita sebagai generasi muda diharapkan memiliki kreativitas dan inovasi untuk menciptakan teknologi ramah lingkungan yang baru dan efektif. Kita sudah melihat berbagai hal penting terkait pelestarian lingkungan, tantangan yang dihadapi, upaya di tingkat global dan lokal, serta peran individu hingga generasi muda. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pertama, pelestarian lingkungan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan setiap individu. Yang kedua, setiap langkah kecil yang kita lakukan, seperti mengurangi penggunaan plastik atau menghemat energi, bisa memberikan dampak besar. Kita mungkin merasa tindakan tersebut sepele, namun jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama, dampaknya akan terasa. Lalu yang terakhir yaitu pada akhirnya pelestarian lingkungan adalah tentang menjaga bumi ini tetap layak huni untuk generasi mendatang. Ini adalah investasi kita untuk masa depan. Bersama-sama kita bisa menjaga bumi ini agar tetap sehat dan indah, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita nanti. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa pelestarian lingkungan bukanlah pilihan, melainkan tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi untuk menjaga lingkungan ini. Mari kita mulai dari diri sendiri, mungkin relatif sederhana, tetapi tindakan kecil akan membawa perubahan besar jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari bersama-sama menciptakan dunia yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih sehat. Dengan langkah-langkah kecil yang kita lakukan sehari-hari, kita bisa membantu mengurangi kerusakan lingkungan dan memastikan bumi ini tetap layak huni untuk masa depan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.